Ada satu kata yang luar biasa tadi saya dengar, salam NKRI. Wah, gospel itu harus seperti ini. Karena kita bukan orang-orang beragama, tapi kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih dan bisa percaya kepadanya. Amin. Tema saya hari ini sederhana, yaitu who are you? Siapa kamu? Siapa Anda dan saya? Ini luas dan dalam, saudara. Karena setiap pemahaman atas diri kita, itulah yang akan menentukan respon daripada apa yang kita percayai. Dan respon ini akan menghasilkan sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat dahsyat. Kalau Anda dan saya mengerti salah aja mengenal diri kita sendiri, maka salah juga respon kita. Dan hasilnya respon ini akan menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Karena siapa kita, siapa Anda dan saya itu menentukan banget. Karena di sini ada yang berpikir kita masih budak, saudara. Firman Tuhan jelas katakan kita sebetulnya anak Tuhan. Cuma belum akhir balik aja, jadi belum berhak menerima ahli waris. Tapi jelas katakan bahwa kita itu adalah ahli waris. Amin. Ahli waris itu adalah sesuatu yang tidak kita usahakan. Ahli waris adalah sesuatu yang bukan kita kerjakan untuk mendapatkan semua janji Tuhan. Saya tekankan lagi, janji Tuhan itu kita dapatkan bukan karena usaha Anda dan saya. Saya harus tekankan ini, bukan saya anti dengan usaha atau apa yang kita kerjakan. Bukan. Tapi itu adalah buah dari kesadaran siapa Anda dan saya. Identitasmu itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan identitas dan kesadaran siapa kita sebenarnya. Kalau Anda dan saya bisa melayani hari ini, pagi hari ini, karena kita menyadari hidup kita milik Yesus, amin. Dan kita mungkin tidak akan bersemangat atau berbuat sesuatu tanpa Dia yang menggerakkan di dalam kita. Karena setiap lidah bibir Anda dan saya, bapak-bapak di sini, akan memuliakan nama Tuhan, akan meninggikan Dia. Pagi hari ini saya ingin sekali bercerita tentang setiap kita punya jati diri, identitas. Karena waktu anak kita umur 6 tahun, 6 dan sampai 12 tahun kurang lebih, kita bisa kasih mereka aturan-aturan atau hukum-hukum. Karena anak-anak itu tidak tahu manfaat daripada sikat gigi, saudara. Orang tua selalu ingatkan. Tapi celaka kalau anak kita udah dewasa kita ngomong seperti itu. Makanya ada jauh anak kita dengan kita. Kita sudah tidak saatnya lagi Anda dan saya mendengarkan hukum-hukum atau aturan-aturan. Karena hanya orang yang tua atau dewasa yang sadar dan manfaat dari segala kehidupan ini. Itu sebabnya kita banyak kehilangan momen dalam hidup ini, sehingga kita sulit mengenal siapa kita. Ya, terus saya mau cerita ada satu seorang saya punya jemaat, seorang wanita datang kepada saya. Dia bilang begini, Kiki, Pak Kiki, saya dengerin kalau sharing atau khotbah bicaranya tentang Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi. Hanya tuh kita hidup karena anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan. Sekali-sekali dong ngomongin dosa dong. Saudara, dosa gede-gede diberitakan. Apa manfaatnya? Dia katakan, saya tanya, kenapa ini perempuan ngomong seperti itu? Terus saya tanya, emang kenapa sih kamu gitu? Saudara, dia bilang begini, Pak Kiki, saya ini pacaran sama orang Kristen, Pak. 3 kali saya pacaran sama anak Tuhan. Tetapi 3-tiganya ngajak saya tidur. Saya kaget juga sih. Tidak ada. Dan dia ngomong seperti itu. Terus saya tanya, kamu selain pacaran sama orang yang percaya Tuhan, ada nggak yang lain? Ada. Sama nggak ngajak kamu tidur? Ya, sama. Saudara, saya bilang sama dia, kamu tahu nggak midnight cell? Di sini ada yang tahu bapak-bapak midnight cell?
satu acara promosi atau diskon yang besar-besaran tengah malam. Saya pernah diajak sama teman saya untuk midnight sale di plaza apa di ya di sana lah. Malam-malam saya masuk, saya kaget ramai. Itu banyak baju-baju berantakan susah di lantai, di tempat pajangan. Ternyata orang nggak cocok dibuang, nggak cocok dibuang. Kenapa begitu? Karena jelas itu barang obralan, saudara. Diskonnya sampai 90%, 70%. Saudara, saya bilang, kamu itu menilai diri kamu, memasang harga di sini price list obral. Itu sebabnya orang memperlakukan kamu itu sebagai barang obralan. Saudara, kita harus renungkan mulai pulang dari sini. Siapa Anda? Who are you? Itu penting banget untuk bisa keluar dari permasalahan hidup yang seperti hari ini, saudara. Saya nggak memungkiri bahwa hari ini berat, saudara. 65 tahun gue hidup mengalami PKT, malari dan lain sebagainya. Tidak pernah mencekam seperti hari ini. 1,5 tahun kita sampai 2 tahun pandemi. Tapi saya harus juga mengucapkan selamat kepada bapak-bapak semua di tempat ini. Entah yang sudah pernah kena COVID atau yang belum terpapar. Kenapa? Karena Anda dan saya sampai hari ini, detik ini masih diberikan umur panjang. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai kita semua, saudara. Jadi jangan berhenti. Gue sudah diselamatkan. Nah, saya juga percaya, saudara. Ya, hari ini nggak terlalu panjang, kita mau buka ayatnya, saudara. Di Keluaran, kok bisa Keluaran 3 ayat 7 sampai 10. Nggak ada. Nggak terbuka. Oh iya. Ada gangguan, Pak. Ada gangguan. Sorry. Oke, saya bacakan aja ya dengan baik-baik. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, ini kepada Musa ya, Tuhan berbicara. Aku telah memperhatikan, tadi saya dengar ada yang bicara tentang Musa, ya, jadi bukan kebetulan ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Tuhan bicara kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar, ya, dalam perbudakannya, ya, di mana orang Israel menderita, ya, dalam perbudakan itu kita tahu beberapa ratus tahun, ya kan? Sebab itu Tuhan menjumpai Musa, ya, dan untuk menyuruh Musa menuntun mereka keluar dari negeri, ya, kemana? Ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Lalu saya harus tekankan ini. Anda dan saya ditujukan untuk masuk sebuah negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, saya cuma dengar ada beberapa yang bicara amin. Ya, karena saya mengalami itu hari ini, saudara. Ya, negeri yang berlimpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Heris, orang Hewi dan orang Yebus, di mana tanah perjanjian itu dikuasai oleh banyak. Ada raksasa besar. Seperti hari ini kita melihat raksasa dalam hidup ini. Sekarang seluruh orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Kita tahu ya. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan berkata sekarang, Musa pergi, tuntun mereka. Tapi jawab Musa apa? Di Keluaran 4 ayat 10 Tuhan menjawab. Si Musa ngomong seperti ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ini luar biasa. Tuhan,
Aku ini kan gak bisa ngomong. Dengan Pak Arif bicara dari wah nama gue luar biasa ya. Anda harus seperti dia. Jangan mau kalah dong sama kita yang tua ya bro. Harus semangat karena Yesus semangat di dalam kita. Amin. Dia nggak loyo seperti kita. Udah. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak kau berfirman kepada hamba maupun ini tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara, berapa banyak kita minta teman-teman kita bersaksi dan mereka berkata ini, gue nggak pinter ngomong. Saudara, saya harus ngomong seperti ini banyak. Setiap hari banyak yang kirim saya firman Tuhan, saudara. Takut-takuti lagi firmannya. Itu bukan Injil itu, jangan didengar. Injil adalah kabar baik. Kabar yang mendatangkan iman kita, percaya kita bahwa tangan Tuhan gak pernah kurang panjang menolong Anda, saudara. Oke? Saya bukannya merendahkan teman-teman yang kirim firman, maaf ya. Tapi mereka juga bawel banget bicara tentang firman sama saya. Sepertinya mereka menggurui saya. Dan saya orang ini seperti biasa, karena saya orang salon, biasa dengerin orang ngomong. Mereka bicara firman. Termasuk di sini istri gue. Istri gue itu hamba Tuhan juga. Bukan hamba Tuhan, dia belajar banget tentang firman Tuhan. Di sebuah gereja yang cukup punya nama. Kalau ketemu saya, bicaranya firman terus. Dia khotbahin saya, saudara. Istri bisa khotbahin suami, jangan main-main. Dan saya selalu bilang sama dia, setelah dia selesai khotbahin saya selalu bilang ini, saya, kamu ini pintar loh. Pintar bicara. Ya, walaupun dia ngejiplak pendetanya kasih saya ngomong. Sekarang saatnya dong, kamu naik mimbar dong. Jangan khotbah gua mulu. Susah. Oh, katanya. Oh. Saudara, ini Anda dan saya sama seperti Musa dahulu kala. Puji Tuhan, saudara. Di sini tidak ada yang seperti ini, saudara. Saya lihat pertumbuhan Pak Benny, saya lihat pertumbuhan Pak Hendra, saya melihat pertumbuhan Arif, saya melihat pertumbuhan Johnny Lim. Ya, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena mereka sadar hidup mereka itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita nggak mungkin bisa seperti hari ini tanpa menyadari. Ya, oke. Ayat ke-11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukan aku ini ya, Tuhan. Jadi kalau kita hari ini ada masalah, jangan ragu datang sama dia, saudara. Saya harus ngomong seperti ini di dalam tekanan yang berat dalam situasi 2 tahun ini, saudara. Saya cuma bisa menangis sama dia, saudara. Saya nggak pernah menangis di depan manusia, di depan siapapun. Saya nggak pernah berkata, aduh, salon sepi, aduh, penghasilan kurang, aduh, nggak pernah sama sekali. Karena saya punya Tuhan yang bisa menolong saya. Hal ini dikatakan juga bukan kepada Musa, saudara. Ada contoh-contoh banyak di Alkitab bagaimana Tuhan memanggil setiap orang. Ya, ada di ayat Hakim-Hakim 6, coba kita buka, kalau udah bisa. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Ternyata Tuhan juga memanggil Gideon, saudara. Dan Gideon itu nggak kurang sama dengan Anda dan saya. Tapi ada perbedaannya di dalam ayat ini, saudara. Malaikat Tuhan menampakkan diri, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Ya, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Siapa di sini yang merasa dirinya nggak ada apa-apa? Siapa yang merasa dirinya, gue cuma ini, cuma itu. Gue cuma sekelompok kecil, orang bodoh. Tapi Tuhan berkata di mata Tuhan, Anda dan saya adalah pahlawan yang gagah berani. Catat itu baik-baik. Sekalipun kita dalam tekanan, dalam situasi mungkin dalam ketidakberdayaan, tapi dia berkata, Anda dan saya adalah pahlawan yang gagah berani di hadapan Tuhan. Ini Gideon, saudara. Jawabnya si Gideon.
Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang diberitakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Libya. Saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan ini sama dia. Bagaimana mungkin gue bisa memenangkan kehidupan ini? Bagaimana? Dia percaya, saudara. Sama seperti kita meragukan. Dan saya percaya kita semua juga kadang-kadang meragukan. Tapi sekali lagi Tuhan tidak melihat itu. Karena di mata Dia, Anda dan saya adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Nggak mungkin dalam situasi seperti ini kita boleh adakan acara seperti ini. Kalau bukan tangan Tuhan yang membawa Anda dan saya ke sini, saudara. Jadi hari ini saya mau berbagi banyak cerita, saudara. Bagaimana identitasmu itu? Panggilan kita ini. Kalau kita sadar kita punya panggilan di sini, di FGB. Saya suka sekali ada di FGB. Karena di sini kita bertemu dengan orang-orang yang bermacam-macam. Dan itu mempunyai satu maksud dari rencana Tuhan bahwa orang yang dewasa adalah orang yang bisa menerima dan bergaul dengan siapa saja. Bukankah kerinduan Yesus seperti itu? Yesus selalu bicara dalam firman, dia duduk makan sama orang yang berdosa. Dia tidak pernah duduk dengan sekelompok orang-orang yang percaya. Dia duduk dengan makan dengan orang yang berdosa. Dengar baik. Dulu saya pernah diminta, jangan lu bergaul sama si A. Jangan lu gaul sama si B, nanti lu ketarik sama dia. Waktu saya mengerti kebenaran ini, saya berkata itu salah pengajaran itu. Ketika kita menjadi anak Tuhan, kita punya kemampuan, punya otoritas untuk bisa menjadi terang di dalam kegelapan, saudara. Saya punya tetangga, saudara, namanya Pak Akong. Pak Akong, orang Pontianak juga. Jadi tetangga saya itu rumahnya di sebelah kosan. Ya, saya cerita seperti ini, bukan minta Anda jadi seperti saya. Ya, saya mau berbagi ini betapa saya tahu diri saya siapa, saudara. Kok Akong ini tinggal di sebelah rumah. Satu hari dia panggil saya, ini di Mangga Besar. Saya tinggal di Pluit, kebetulan saya lagi main di Mangga Besar. Sebelahnya rumah saya. Pak Kiki sini, saya mau bicara. Dia tahu saya pendeta, dia tahu. Jadi saya di sebelahnya dia restoran, jadi saya diundang makan sama dia. Waktu dia makan, dia ceritakan semua masalahnya sama saya. Ya, ini namanya Pak Akong. Setelah lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba dia bangun berdiri dan dia sembahyang, saudara. Di situ ada tempat sembahyang. Dia sembahyang. Dia sembahyang gitu. Saya lihatin. Setelah saya sembahyang, dia datang ke saya dan saya bicara lagi sama dia. Pak Akong lagi doa sama siapa? Saya tanya. Dia nggak bisa jawab. Saya bilang sama Tian ya. Dia nggak bisa jawab. Tian Akong ya, saya gitu. Iya. Namanya tahu nggak Pak Akong? Nggak tahu. Tian Akong itu yang mencipta langit dan bumi bukan? Saya tanya gitu. Di dalam hati dia ya, dalam ketidakmengertian saya nggak ngerti. Tapi dia jawab iya. Supaya apa kok Akong sembahyang? Dia bilang supaya pengan selamat. Saya bilang, Pak Akong boleh nggak saya sembahyang? Dia kaget. Ada pendeta mau sembahyang. Saya ambil hionya, saya sembahyang. Apa yang saya katakan? Tian, Yesus, kok Akong ini orang baik. Hanya kamu yang bisa tolong dia, Tuhan Yesus. Wah, kenapa? Selesai saya sembahyang gitu. Istri dia dan kakaknya orang Kristen, matanya sampai melotot. Ada ya pendeta ambil hio dan sembahyang di depan, katanya berhala. Anda mesti ngerti, Anda baca tentang berhala di Alkitab. Nggak ada berhala. Berhala itu buatan tangan manusia, susah. Ya, nanti saya nggak berdebat soal ini. Tapi setiap panggilan berbeda. Saya bilang, saya jangan ikuti dari saya. Yang penting jangan jadi batu sandungan. Amin ya. Udah gitu, saya kasih hio, saya tangkap. Dia masih penasaran dengan saya. Dia ambil itu jeruk, dia bawa ke depan saya.
Dan saya makan itu jeruk. Saudara, orang ini terkaget-kaget, kok ada ya orang pendeta kayak gini. Saudara, pendeta itu bahaya kalau Anda bawa, karena itu menjadi sorotan. Tapi saya nggak peduli itu semua. Karena saya tahu pasti saya digerakkan dari dalam. Waktu saya ketemu dia tanya gitu, kok Kiki kok berani sampai ini? Saudara, ini Anda jangan ikutin saya. Karena saya tahu saya siapa. Saya tahu Yesus saya, di dalam saya lebih besar dari sekedar hidup. Yesus saya lebih besar dari sebuah jeruk yang dianggap berharga. Saudara, seminggu kemudian, dia telepon saya lagi. Kiki, boleh nggak datang ke sini? Kenapa? Doain saya dong. Maksudnya apa? Doain gimana sih caranya, syaratnya supaya percaya Yesus. Hanya kurun seminggu, dia telepon saya. Bagaimana syaratnya supaya percaya Yesus? Dia pikir harus bayar ini, kasih. No. Saya bilang gratis. Yang penting kok aku mau buka hati buat dia. Suami istri. Sudah selesai, saya doakan dia terima Yesus. Sebulan kemudian, telepon saya lagi. Kiki, kan saya sudah percaya Yesus nih. Terus gimana nih meja sembahyang saya? Kan biasa kalau pendeta bilang bakar, ya kan? Bakar. Nah, saya jawab gini, Pak. Maaf ya, saya nggak pernah nyuruh dia untuk buang meja sembahyang. Ya, dia ngomong gini, Kiki, kata teman-teman saya, kata saudara saya, kalau udah jadi orang Kristen, kayak gini-gini udah nggak perlu. Tuhan bukan pakai saya, tapi pakai saudara-saudaranya untuk ingatkan. Apa yang terjadi? Saya jawab gini, Pak Kong, ini aja Pak Kong dapat meja sembayangan itu dari mana, pulangin aja. Sesuai dia terima Yesus hari ini, dia percaya. Artinya kenapa saya lakukan seperti ini? Karena saya tahu saya siapa, saudara. Saya tahu Yesus saya siapa. Dia bergerak lewat hidup saya, dan saya tahu Yesus saya itu lebih besar dari semua berhala di dunia ini, saudara. Anda mesti paham dulu, identitasmu akan menentukan hasil, saudara. Jadi saya mau cerita tentang ini aja, nggak perlu ayatnya. Orang Israel keluar dari Mesir, masuk padang gurun, dan diproses. Ini kita untuk meningkat waktu. Karena saya percaya ini juga menjadi berkat buat Anda dan saya. Karena saya percaya Anda udah baca firman ini. Nah, waktu masuk ke tanah perjanjian, Musa mengirim 12 orang pengintai. Musa mengirim 12 pengintai, ya, 12 suku Israel dikirim masuk ke tanah perjanjian untuk mengintai. 12 orang ini masuk ke tanah perjanjian mengintai dan melihat banyak raksasa di situ, betul? Banyak masalah yang akan terjadi kalau kita masuk ke tanah perjanjian. Nah, 10 orang ini ketika ketemu Musa, dia ngomong seperti ini. Musa, kita baiknya nggak usah masuk deh. Kenapa? Kita bisa mati di sono. Kenapa? Karena kita kecil kayak belalang. Di sono banyak raksasa. Jangan. Itu berita buruk. Puji Tuhan di sini nggak ada yang kesaksian seperti ini, benar? 10 orang berkata, jangan masuk. Kita mati ke sana. Jangan. Itu raksasa semua. So, perkataan ini yang diucapkan oleh orang-orang, anak-anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan, mengakibatkan jutaan orang mati di padang gurun. Gara-gara 10 orang bersepakat bersuara, jangan masuk. Jangan. Ada banyak bahaya. Ada banyak raksasa. Tapi 2 orang ngomong seperti itu. Kalau Tuhan mengizinkan, dia akan memberikan tanah perjanjian buat kita. Kalau Tuhan, kita percaya janji Tuhan bahwa COVID boleh terjadi, boleh sampai kapan. Ada banyak yang ngomong seperti itu. Tapi saya percaya
masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, akan memberikan kita susu dan madu. Artinya tidak perlu bekerja keras. Anda percaya? Anda diberkati bukan karena kerja keras Anda. Anda percaya di sini orang-orang hebat, orang-orang sukses. Walaupun ada yang hari ini sukses, percayalah, itu karena tangan Tuhan. Jadi kalau hari ini ada dapat tekanan, bersyukurlah. Karena tekanan itu mendatangkan Anda, menjadikan Anda dewasa. Saudara. Akhirnya Anda sadar kesombongan Anda. Karena COVID ini merusak semua tatanan usaha manusia. Tatanan cara kita beribadah, rusak semua. Dan akhirnya kita bersadar bahwa Tuhan itu bisa dipermuliakan lewat apa saja, saudara. Lewat Zoom. Lewat apa aja. Lewat saksi hidup kita. Hari ini luar biasa. Ya, saya mau tutup lagi dengan sebuah kesaksian. Ini seorang pendeta, kawan saya, punya anak 3. Yang paling kecil umur 6 tahun. Anak ini suka sekali main Lego. Tahu Lego? Mungkin Anda pernah dengar cerita ini. Tiap kali beli Lego dan kamarnya penuh dengan Lego. Bapaknya seorang hamba Tuhan, lumayan punya nama. Ya. Bapaknya ngomong seperti ini ke istrinya, "Ma, kayaknya kita sudah nggak boleh beliin si ini Lego lagi." "Iya Pak, sudah kebanyakan. Sepakat ya, kita berdua jangan pernah belikan anak kita Lego." Dia panggil anaknya, dia bilang, "Nak, kamu sudah cukup banyak, berhenti beli Lego, oke?" Anaknya bilang, "Ya udah, nggak apa-apa." Santai aja si anak. Saudara, satu hari ketika jalan-jalan di mall, anak kecil itu tiba-tiba lari dari bapaknya. Kemana? Ke toko Lego. Bapaknya samperin, "Waduh, ini anak pasti mau beli Lego," dikata bapaknya ya, kan anaknya 6 tahun. Tapi waktu disamperin ke anaknya bilang gini, "Tenang Dad, aku tidak pengen beli kok. Aku cuma pengen lihat," katanya. Dia mintai, saudara. "Aku pengen lihat nih." Terus bapaknya bilang, "Ya udah, Dad, bantu aku dong." "Apa?" "Tuh aku mau lihat itu tuh. Mainan Lego yang baru." "Tapi janji nggak beli ya." "Tenang Dad, ya tenang." Ya, bapaknya turunin Lego itu. Dan dilihat sama anaknya. "Oke, Pak, cukup. Tunggu Pak, satu lagi Pak, yang ini banget." Dibeli dia, bapaknya ambil lagi. Diperhatikan lagi. Cukup lah Pak Dad, cukup. "Yuk kita jalan." Si anak ngomong apa dia gitu. Jalan lah mereka. Si papa mamanya saling ngelirik. Anak kita komit juga ya. Saudara, dibelikan nggak ya? Sama si papa mamanya. Kapan? Pada waktunya, saudara. Saat Anda sudah kuat, saat Anda dan saya sudah kuat, ahli warisan itu Anda terima. Jadi identitas kita menentukan. Diberikannya kapan? Yaitu pada waktu ulang tahun si anaknya. Si mama ngomong sama si papa, Pak, gimana nih anak kita mau ulang tahun, apa yang kita harus kasih sama dia?" Si papa cuma ngomong gini, si mama lupa. Ingat tuh, anak itu ngomong gini dulu waktu bapaknya mau beliin, mau jalan, anaknya bilang gini, "Dad, ingat ya Dad, ini mas sebuah kasus aja, katanya satu aja kan. Kalau tiba-tiba Daddy yang mamanya berubah pikiran, iya Dad, nanti kalau aku mau dibelikan itu yang nomor 1 ya." Ya. Nah si mamanya ngomong sama papanya ngomong gini, "Masa kamu lupa? Itu tuh yang ngomong nomor 1. Dan dibelikanlah anak. Amin. Jadi saya mau katakan jelas sekali bahwa Anda dan saya kalau bisa hidup sampai hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua, termasuk kepada saya. Kita masih survive. Amin. Di dalam tekanan kayak gini. Kalau Anda tanya saya, "Pak Kiki santai nggak?" Dari Pak Hendra tahu kalau mau bikin janji sama saya juga harus tunggu waktu 2 hari, minimal 1-3 hari, saudara. Bingung kan? Dalam kondisi COVID, dalam kondisi orang pada mengeluh, saya sibuk mengatur waktu saya, saudara. Nggak bisa kayak dulu gitu, datang aja, aneh aja. Saya super duper sibuk. Dan Anda mesti tahu, saya diberkati Tuhan bukan luar biasa.
Kalau saya mau cerita, kasih karunia Tuhan terus sampai hari ini. Saya sampai terkagum-kagum, ya Tuhan. Gue mau ini kok dikasih, gue mau ini kok dikasih. Pada waktunya. Saya sendiri kaget, terkagum. Mungkin next saya akan bersaksi bagaimana saya menerima semua berkat Tuhan. Sesuatu yang saya tidak pernah duga sampai hari ini. Saat kita sudah dewasa, saat kita sadar, gak perlu disuruh sikat gigi, gosok gigi. Sebagai orang yang dewasa tahu diri, sebagai orang yang dewasa tahu tanggung jawab. Ya, puji Tuhan di full gospel nggak seperti ini, nggak disuruh terus. Lu harus baca firman 10 pasal, 20 pasal, kalau nggak nanti Tuhan jauh dari lu. Mudah-mudahan nggak seperti itu, bapak-bapak di sini. Kita membaca firman karena kita sadar kita siapa. Selesai saya mau kasih tahu, identitas Anda menentukan langkah hidup Anda. Langkah hidup Anda menentukan hasil, saudara. Perlu diingat, saya orang pintar, Anda dan saya orang pintar, itu identitas. Orang pintar itu pasti suka belajar. Orang bodoh, identitas orang bodoh pasti nggak suka belajar. Kenapa kita makan sehat dan hidup sehat, olahraga? Karena kita orang sehat. Dengar baik. Ya. Bukan kita olahraga supaya sehat. Ya. Kecewa nanti kita. Waktu udah olahraga stroke lagi. Kita ini orang sehat identitas Anda dan saya. Ya. Orang sehat itu pasti hidup sehat, makan sehat, jaga diri baik-baik. Identitas menentukan respon menentukan hasil, susah. Anda dan saya, orang pintar, kita suka ngomong ke anak saya, kamu tuh orang pintar, sekalipun menurut saya dia kurang pandai. Kamu orang pintar. Orang pintar itu pasti belajar. Orang bodoh pasti nggak belajar. Jadi Anda dan saya punya identitas, Anda orang sukses. Apa sih tanda orang sukses? Orang sukses itu pasti berbagi. Orang miskin nggak mungkin bisa berbagi. Orang sukses pasti berbagi. Kita anak Tuhan, orang yang diselamatkan. Kita penuh dengan cinta oleh Tuhan. Orang bokeh nggak bisa memberi. Tapi orang yang miskin tidak bisa memberi. Tapi orang yang kaya raya bisa memberi. Amin. Oke, kita tundukkan kepala. Pagi yang indah ini, kami boleh mendengar sedikit kebenaran ini. Identitas, jati diri. Siapapun Anda di mata Tuhan adalah orang-orang yang menang. Karena Yesus sudah memberi kita semua kemenangan itu. Anda dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena kita orang benar. Tapi kita dibenarkan karena kita tidak pernah benar. Di mata Tuhan, di mata Bapa, Anda sudah sempurna seperti yang Yesus berikan kepada Anda dan saya. Kalau usaha Anda untuk menambah kekudusan Anda, itu tidak akan percuma di mata Tuhan. Karena Anda sudah kudus di hadapan. Kesadaran ini membuat Anda hidup melahirkan kekudusan itu. Kesadaran bahwa Anda orang-orang yang sudah dikuduskan, melahirkan perbuatan-perbuatan yang pasti membawa kita kepada Dia. Kesadaran kita orang-orang yang diberkati membuat kita ada berbau dengan orang-orang jiwa-jiwa di luar sana. Mereka membutuhkan berita baik ini. Oh, Yesus mati buat Anda semua orang-orang yang berdosa. Dan siang hari ini, pagi hari ini, Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam satu nama yang super dahsyat Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Sama-sama dengan amin.